Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Putriwardani dengan NIM 22422000006 akan mempresentasikan hasil jawaban saya, yakni soal nomor 29 dari problem set 3.4 mata kuliah kalkulus 1. Oke, jadi di sini kita memiliki soal yang dimana soalnya kawat sepanjang 100 cm dipotong menjadi dua bagian. Satu bagian ditekuk menjadi bujur sangkar, yang lainnya ditekuk menjadi segitiga sama sisi. Pertanyaannya, di manakah seharusnya pemotongan dilakukan jika A. Jumlah dua luas itu harus minimum dan yang B. maksimum? Hal pertama yang akan kita lakukan untuk menyelesaikan soal di atas adalah menggambar. Jadi kita menggambar apa yang dimaksud oleh soal. Seperti contohnya di sini, saya sudah menggambar ada kawat yang sepanjang 100 cm lalu dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama di sini saya misalkan X dan yang kedua adalah 100 min X. X ini saya misalkan sebagai kawat yang akan dibentuk menjadi segitiga sama sisi dan 100 min X yang akan dibentuk menjadi bujur sangkar. Selanjutnya kita akan menghitung luas dari segitiga sama sisi yang di sini. Jika membahas tentang segitiga sama sisi, maka bisa kita ketahui bahwa ketiga sisinya ini adalah sama, yang dimana sisi yang di sini adalah X per 3, yang di sini X per 3, dan di sini jika kita bagi 2 oleh tinggi ini menjadi X per 6 dan X per 6. Untuk menghitung luas dari segitiga ini, kita akan memerlukan tinggi. Jadi di sini saya sudah gambarkan lagi separuh dari segitiga ini untuk kita menghitung berapa tingginya. Selanjutnya ini kita menggunakan rumus Pitagoras ya, yang dimana untuk menghitung sisi yang ini memerlukan sisi miring dikurangi dengan sisi yang di sini. Jadi rumusnya adalah A pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 dikurangi B pangkat 2. Lalu kita masukkan saja angka-angkanya ke sini. Hasil yang akan kita dapatkan adalah akar 3X per 6. Jadi kita sudah menemukan tingginya. Selanjutnya kita masukkan tinggi ini ke rumus luas dari segitiga, yakni setengah kali alas kali tinggi. Jadi setengah alasnya X per 3, lalu untuk tingginya yang kita hitung tadi akar 3X per 6. Ini hasilnya akar 3X kuadrat per 36. Ini merupakan luas dari segitiga sama sisi. Selanjutnya adalah kawat dari bagian kedua yang akan ditekuk menjadi bujur sangkar. Di sini kan tadi kita misalkan sebagai 100 min X. Seperti yang kita tahu, bujur sangkar ini memiliki 4 sisi. Jadi bisa kita tulis sebagai sisinya 100 min X per 4. Jadi untuk luasnya, karena ini merupakan bujur sangkar atau persegi, jadi X pangkat 2. Lalu kita masukkan ke sini 100 min X per 4 dikuadratkan. Ini merupakan luas dari bujur sangkar. Selanjutnya kita akan menghitung luas total dari luas segitiga sama sisi dengan luas bujur sangkar. Luas total ini akan menjadi fungsi fx. Kita misalkan sebagai fungsi fx. Jadi di sini kita masukkan hasil dari luas segitiga sama sisi dengan luas dari bujur sangkar, yakni akar 3x kuadrat per 36 ditambah 100 min x per 4 kuadrat. Ini adalah hasil yang akan kita dapatkan, yakni fungsinya adalah fx sama dengan akar 3 per 36 x kuadrat ditambah 10.000 per 16 dikurangi 25 per 2x ditambah x kuadrat per 16. Selanjutnya kita akan menurunkan fungsi ini, jadi menjadi f aksen x, yang dimana hasil turunannya adalah akar 3 per 18x ditambah 0 karena ini tidak memiliki variabel. Jadi hasilnya 0 dikurangi 25 per 2 ditambah X per 8. Selanjutnya kita akan mencari berapa nilai dari X ini. Karena di sini ada variabel X dan variabel X, bisa dong kita keluarkan. Jadi hasilnya nanti menjadi X akar 3 per 18 ditambah ini dikeluarkan menjadi 1 per 8 min 25 per 2. Lanjut kita pindah ruas, min 25 per 2 ini menjadi ke luas kiri, otomatis menjadi plus ya. Jadi 25 per 2 sama dengan X dalam kurung akar 3 per 18 ditambah 1 per 8. Selanjutnya agar kita bisa menemukan nilai X ini, kita harus menyamakan penyebut antara ruas kanan dengan ruas kiri. Kita pakai yang ini, seperti ini bentuknya. Menjadi 25 per 2 per disamakan dengan ini, jadi akar 3 per 18 ditambah 1 per 8. Yang di kanan juga sama.
penyebutnya akan menjadi akar 3/18 plus 1/8. Jika bentuknya sudah begini, kita bisa mencoret ini dong. Jadi ini dicoret, jadi kita menemukan hasil dari X-nya, yakni X sama dengan 25/2 per akar 3/18 plus 1/8, yang dimana jika dikalkulatorkan ini menjadi sekitar 37 cm. Ini sudah merupakan pembulatan, dan perlu diketahui ini merupakan kawat untuk segitiganya. Karena kita misalkan tadi X itu adalah segitiga, lalu bujur sangkar itu 100 min X, jadi di sini kita hitung untuk bujur sangkar atau perseginya itu 43 cm. Selanjutnya di sini kita akan membandingkan 3 titik dari kawat tadi, F0 dan F100 serta F57. Karena di awal tadi kita sudah membahas bahwa kawat tadi akan memotong dari 0 hingga 100, jadi kita akan menggunakan ini. Kita akan memasukkan F0, F57 serta F100 ini ke dalam fungsi yang sudah kita buat tadi, yakni Fx akar 3/36 X kuadrat ditambah 100 min X per 4 kuadrat. Nah, ini hasilnya. Jika kita memasukkan 0 ke dalam Fx, maka akan menghasilkan 625 cm. Di F57 ini menjadi 272 cm dan F100 481 cm. Dari sini bisa kita lihat bahwa yang paling panjang adalah di 625, yakni di F0. Ini akan menjadi maksimumnya, dan untuk minimumnya ada di F57, yakni 272 cm. Jadi dari pengerjaan tadi dapat kita jawab soal yang A. Minimum itu akan memotong pada X-nya 57 cm atau memotong segitiganya menjadi 57 cm dan bujur sangkarnya 43 cm. Dan untuk maksimumnya yakni di X sama dengan 0 cm dan di bujur sangkarnya 100 cm, atau bisa kita bilang bahwa di sini tidak akan ada pemotongan. Karena jika kita perhatikan gambar dari segitiga sama sisi dengan gambar bujur sangkar ini, yang memiliki banyak sisi adalah bujur sangkar. Sekian saja presentasi jawaban dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bisa dimengerti oleh teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.